Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik Ibu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar ilmu yang kita pelajari nanti bisa cepat ketangkap gitu. Siapa di sini yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Saya boleh. Oh ya udah Iqbal deh Bu. Saya, Bu. Ya, coba Iqbal. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih Iqbal. Pada pertemuan ini ada yang nggak masuk apa enggak? Ada, Bu, yang Ada, nggak Bu. Ada masuk. Bu. Ya udah, sebelum masuk ke materi, Ibu pengen absen dulu ya. Untuk kalian yang namanya Ibu sebut, nanti tolong ini ya, bilang hadir. Ahmad Nur Yasin ada nggak? Ahmad Nur Yasin tadi izin Bu, ada keperluan mendadak. Oh ya, oke. Aula Rizkiana, Hadir Bu. Dias Eka, Hadir, Bu. Dias Oktavia, Dia Yes, izin, Pak, ya. Bu. Kemana dia? Nggak tahu ya. Ada acara keluarga, Bu. Ya udah. Fadila ada nggak? Fadila ada nggak di room? Fadila nggak ada di room, Bu. Ya udah deh. Nayuan, Hadir, Bu. Akil, Hadir Bu. Muhammad Iqbal Nugraha, Hadir, Ibu. Rayhan Fahrezi, Hadir, Bu. Ramli Hadir. Dilaga, Siap hadir, Bu. Uus, Hadir Bu. Wahyu, Alicia Pratama. Hadir, Bu. Berarti yang nggak hadir 3 orang ya pertemuan kali ini. Nah, yang hadir sekarang udah pada siap belum untuk memulai pelajaran ini pada pertemuan kali ini? Siap Bu. dong Bu. Sudah siap, Bu. Alhamdulillah, kalau gitu Ibu share screen materinya ya. Oke Bu. Sudah muncul belum? Sudah Bu. Sudah, Di Bu. saya sudah Bu. Jadi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai merencanakan rangkaian penguat daya audio. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu nggak penguat daya itu apa? Saya Bu. Ya, Akil. Ya, penguat daya itu sebuah rangkaian untuk memperkuat daya. Ya, terima kasih Akil jawabannya. Ya, benar ya. Oke Bu. Anak-anak, jadi power amplifier atau dalam bahasa Indonesia itu penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara menjadi sinyal suara yang lebih besar lagi. Nah, di dalam penguat daya atau power amplifier itu terdapat beberapa jenis atau kelas-kelas. Kelas-kelas atau jenis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, penguat daya kelas A, kedua penguat daya kelas B, penguat daya kelas AB, penguat daya kelas C, penguat daya kelas D. Kita masuk yang pertama, penguat daya kelas A. Jadi penguat daya kelas A itu penguat daya yang desainnya itu paling sederhana dan juga penguat daya ini tuh yang paling banyak digunakan.
Penguat ini tuh memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tinggi dalam semua kelas penguat lainnya. Nah, penguat daya kelas B itu penyempurnaan dari penguat daya kelas A, yang dimana ini diciptakan untuk mengatasi masalah efisiensi dan pemanasan yang berlebih pada penguat daya kelas A. Letak titik kerja berada di ujung kurva, karakteristik sehingga hanya menguatkan setengah input gelombang atau 180 derajat gelombang. Nah, ini tuh melakukan penguatan setengah gelombang dan menonaktifkan setengah gelombang lainnya. Penguat ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan penguat kelas A. Gitu. Nah, selanjutnya itu penguat daya kelas B. Penguat ini tuh merupakan gabungan antara penguat daya kelas A dan juga penguat kelas B. Nah, penguat ini merupakan kelas penguat yang paling umum digunakan. Karena apa? Karena desain audio desain audio power amplifier. Nah, titik kerja penguat kelas AB ini berada di antara titik kerja penguat kelas A dan juga titik kerja di penguat kelas B. Sehingga penguat kelas AB ini dapat menghasilkan penguat sinyal yang tidak distorsi seperti pada penguat kelas A dan mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi seperti pada penguat kelas B. Distorsi ini yang dimaksud ini menghasilkan suara yang bisa dibilang tidak jernih ya anak-anak. Nah, yang keempat itu ada penguat daya kelas C. Penguat ini menguatkan input kurang setengah gelombang, sehingga distorsi pada outputnya menjadi sangat tinggi, namun efisiensi daya pada penguat kelas C ini sangat baik, yaitu dapat mencapai efisiensi daya hingga 90%. Nah, penguat kelas C ini sering digunakan pada aplikasi khusus seperti penguat pada pemancar frekuensi radio dan alat-alat komunikasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada penguat daya kelas D. Penguat daya kelas D ini menggunakan penguat dalam bentuk pulsa atau biasa disebut pulse width modulation, di mana lebar pulsa ini proporsional terhadap amplitudo sinyal input yang pada tingkat akhirnya sinyal PWM ini akan menggerakkan transistor switch on dan off sesuai dengan lebar pulsanya. Nah, secara teoritis itu, penguat kelas D ini dapat mencapai efisiensi daya hingga 90% hingga 100%. Karena transistor yang menangani penguatan daya tersebut bekerja sebagai switch binary yang sempurna, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu saat transisi sinyal. Dan juga tidak ada daya yang diboroskan saat tidak ada sinyal input. Jadi penguat daya kelas D ini merupakan penyempurnaan dari penguat daya kelas sebelumnya. Jadi ini tuh merupakan penguat daya terakhir yang dimana ini yang paling sempurna gitu penguat dayanya. Jadi di penguat daya kelas D ini menghasilkan sinyal itu sempurna, yaitu pucuk dan lembah gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa udah pada paham semua nih? Saya Ibu. Paham, Bu? Saya Ibu boleh bertanya nggak? Ya, silakan Aula. Jadi nanya Bu ya. Jadi sumber sinyal berasal dari sumber sinyalnya. Itu sih Bu yang mau saya tanyain. Kenapa Aula putus-putus? Coba ulangi. Ada yang paham nggak pertanyaan Aula? Coba tolong ulangi. Saya Bu, dari yang saya dengar mah Aula itu tadi nanya sumber sinyal di sini biasanya berasal dari alat-alat apa saja Bu? Oh iya, baik. Jadi biasa sumber sinyal di sini itu berasal dari alat-alat transducer
seperti halnya yaitu mikrofon. Kenapa mikrofon? Karena mikrofon di sini itu suatu alat yang dapat mengkonversi energi suara menjadi sinyal listrik, atau bisa juga CD. CD kan itu dapat mengkonversi getaran menjadi sinyal listrik gitu. Apakah sudah paham? Aula hilang sinyal ya? Ya udah Iya, baik, sepertinya Iya. Aula Ya, kendala Bu, hilang sinyal. sinyal. ada yang ingin bertanya lagi nggak? Anak-anak semua? Mungkin saya, Bu, tanya, Ya, Akil. apa kita perlu adanya power amplifier, Bu? Ya di sini. Jadi seperti pengertiannya tadi kan power amplifier itu kan untuk memperkuat sinyal. Jadi sinyal listrik yang dihasilkan oleh transducer input itu biasanya tuh sangat kecil ya, kecil sekitar milivolt. Nah, karena sinyal keluaran itu yang sangat kecil, maka diperlukannya oleh karena itu sinyal listrik itu harus diperkuat agar dapat menggerakkan atau mengoperasikan transducer output yang berupa tadi mikrofon gitu, CD gitu, ataupun speaker gitu. Gitu, Akil. Paham belum, Akil? Baik, Bu, sudah paham, Bu. Masih, Ya. Bu. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Kalau sudah cukup, Ibu next lagi. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Nah, di sini ada contoh gambar rangkaian ya, anak-anak ya. Di sini merupakan gambar rangkaian dari power amplifier atau OCL. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kan Ibu udah pernah mengajarkan bagaimana cara membuat layout ya, tapi secara manual. Nah, coba sekarang kalian membuat masing-masing orang dulu membuat layout manual, secara manual. Jadi nanti kalian buat di kertas, nanti di scan aja. Terus nanti salah satu orang Ibu tunjuk untuk presentasiin. Waktunya 10 menit. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Oke, Ibu tunggu. Ayo, Akil ngerjain ya, Akil. Oke, Bu. Ya. Ya, saya kan tadi nanya, Bu. Nanya apa, Minta Ramli? jawaban. Minta jawaban. Biasanya kamu sudah bisa kan membuat layout secara manual? Ramli bohong, Bu. Ramli yang nanya ke saya. Ayo, dikerjakan ya. Ada yang sudah? Dias Eka sudah belum? Akil? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ayo. Ramli biasa nih, Ramli. Cepat. Ramli sudah belum? Belum, Bu. Pusing, Bu.
Ini tugasnya kirim ke Ibu atau gimana, Bu? Iya, dikirim ke saya lewat WA aja ya. Oke, Bu. Oke, sepertinya Deseka udah. Coba Deseka share screen ya. Nih, Ibu jadiin host supaya bisa share screen. Saya stop share screen dulu. Coba Deseka. Bentar, Bu. Oke. Oke, coba dia jelaskan. Baik, Bu. Bentar. Jadi dari gambar rangkaian punya Ibu yang penguat daya yang Ibu berikan tadi terdapat sebanyak 16 jalur rangkaian yang dimana dari 16 jalur di sini saya sudah membuat layout seperti yang bisa teman-teman dan Ibu lihat, yang dimana pada rangkaian ini menggunakan 2 transistor besar yang dimana untuk posisinya itu di sebelah kanan dengan tipe 3055 dan tipe 2955. Nah, 16 buah lalu menggunakan 16 buah resistor yang dimana 2 diantaranya itu resistor batu, 5 buah dioda, lalu 6 buah transistor kecil, serta 1 buah speaker, Bu. Iya. Terima kasih, Des Eka. Jadi anak-anak sudah pada paham kan mengenai gambar rangkaian tadi? Paham, Bu? Paham, oke. Udah, Ya, Bu, paham, paham. Bu. Kalau nanti Ibu mau, tunggu sebentar. Coba Des Eka tolong hostnya dipindahin ke saya lagi. Baik, Bu, sebentar. Oke, makasih Dias. Sama-sama, Bu. Jadi kan kalian tadi sudah membuat rangkaian secara manual. Nanti rangkaian itu kalian kumpul via WA saya ya. Nah, untuk tugas selanjutnya itu saya ingin dari kalian itu membuat suatu project. Projectnya itu ini Power Amplifier OCL. Nah, di sini saya akan membagi sebanyak 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang untuk membuat Power Amplifier OCL ini. Kelompok pertama itu ada Ahmad Nur Yasin dan Aula Rizkiana. Kelompok 2 Desa Eka Kusuma dan Dias Oktavia. Kelompok ketiga Fadila dan Yayuan. Kelompok keempat itu Akil dan Iqbal. Kelompok 5 Raihan, Ramli. Kelompok 6 Uus dan Wahyu Alicia. Untuk itu, nah, kan udah bagi kelompok ya. Jadi di sini nanti kalian akan membuat layout lagi, tapi layoutnya itu dengan menggunakan aplikasi Spring Layout. Nah, Spring Layout itu aplikasinya kayak gimana, Bu? Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Baik, di sini saya akan sedikitnya memberi video
bagaimana cara menggunakan Spring Layout. Apakah sudah muncul belum videonya? Belum, Bu. Oh, belum. Di saya belum, Bu. Bagaimana ya? Tunggu. Di saya juga belum, Bu. Kayaknya harus di stop saya. Nah, stop dulu, Bu, baru Terus share bagaimana screen ya? lagi. Oke. Gimana sih? Udah ada belum sih, anak-anak? Masih loading, Udah. Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Nah, nih. Jadi ini cara menggunakan Oke, kita Spring Layout ya. berlanjut untuk tutorial untuk fungsi dari kerja membuat layout, yaitu ada edit, zoom, track, keep, circle, rectangle, zone, special from text order, mask connection, auto route, test measure, photo view. Oke, saya jelaskan satu persatu fungsinya dan cara menggunakannya ya. Di sini pertama ada edit. Edit itu adalah untuk memilih dari apa yang ada di bot. Jika di bot itu adanya jalur ya kita pilih jalur. Dan kalau di bot itu adanya makro ya kita pilih makro. Gitu ya. Jadi intinya edit itu adalah untuk memilih atau untuk mengedit. Oke. Dan yang kedua ada zoom. Zoom itu adalah untuk memperbesar atau memperkecil. Kalau untuk memperbesarnya klik kiri dan untuk memperkecil klik kanan pada mouse. Atau kalau teman-teman yang menggunakan mouse atau tikus ya, pastilah ya kalau di laptop atau di PC itu, kalau di PC wajib kita menggunakan mouse, tapi kalau di laptop kadang ada mouse bawaan dari laptopnya. Nah, di mouse itu ada untir-untir, ada bola bergelinding yang bisa dijawil-jawil itu ya. Itu bisa teman-teman jawil ke atas dan ke bawah ya. Bisa scroll ke atas dan ke bawah untuk zoom dan zoom out-nya. Oke, untuk zoom paham? Lalu kita lanjut ke track. Track itu adalah untuk membuat jalur. Jadi di sini saya mempunyai sebuah layout speaker protector OCP. Oke, lanjut kita ke pembahasan utama yaitu track. Track di sini adalah untuk membuat jalur ya. Jadi untuk membuat jalur misalkan bentar ini kok nggak bisa di zoom, oh bisa. Kita membuat track di sini kita pilih track dan track ini ada pengaturan pendukungnya yaitu di bawah sini. Ini adalah untuk mengatur dari ketebalan jalur atau ketebalan tracknya. Di sini ada 0,15 sampai 3 mm. Ingat ya, milimeter bukan senti. Dan untuk menambahkan silakan teman-teman klik di sini. Oh, maaf ya. Untuk menambahkan silakan teman-teman klik di sini. Misalkan mau menambahkan dengan ketebalan 4. Ya, oke. Nah, ini kan sudah 4 mili. 4 mili ya. 4 mm. Nah, di sini ada tulisannya 4 mm. Namun tidak ada di daftar yang di atas, silakan teman-teman klik tambah. Maka akan nambah ke daftar di atas. Kalau untuk remove, itu untuk membuangnya. Ya, paham ya? Oke, lanjut kita pilih yang 1 mm aja. Dan kita pasangkan ke pin yang sini. Mau kita pasang ke pin yang sini. Setelah seperti ini masih berlanjut ya, kan masih melanjutkan. Untuk menghilangkannya itu ada 2 cara, bisa klik kanan atau bisa pilih pada hotkey atau di keyboardnya, di keyboard
ada tulisan escape, silakan ditekan. Di pojok kiri atas itu semua keyboard itu pasti ada escape-nya. Kalau nggak ada, berarti keyboardnya sudah protol. Oke, paham ya? Seperti contoh yang berikutnya, misalkan saya ingin membuat atau memasang track pada jalur ini. Ketika kita klik, lalu kita tarik ke sini, loh, kok nabrak itu mas? Nabrak pin yang R47 kilo. Nah, itu caranya, misalkan ini mau dilewatkan ke sini. Nah, setelah sampai ke sini, itu silakan teman-teman klik kiri satu kali, lalu turunkan, dan sampai sini klik kiri satu kali, lalu klik kanan. Selesai. Paham? Oke. Dan misalkan kita tekan edit atau klik kanan itu sudah hilang ya. Ini titik-titiknya itu klik kanan itu juga sudah hilang, atau bisa klik edit, pilih edit, atau bisa juga tekan tombol escape. Ya, kita klik kanan aja. Ini bisa kita pilih untuk mengatur dari bentuknya. Jadi edit itu adalah untuk mengedit dan juga untuk memilih. Paham? Oke, paham lah. Kalau nggak paham, silakan tonton lagi. Makanya jangan di skip kalau nonton tutorial ya, biar paham ya. Sekaligus dari jam tayang, gitulah ya. Oke, kita lanjut ke part. Part itu adalah membuat trompet atau throat hole. Untuk pemilihan trompetnya ada di sini. Ya, ini ada bulat dan persegi dan kotak, lonjong, lonjong persegi, kotak, lonjong, terus macam-macam. Silakan sesuaikan selera teman-teman. Dan untuk mengatur kelebaran partnya, diameter partnya itu pengaturannya ada di bawah sini, yang ini ya. Nah, itu kemarin kan sudah saya jelaskan saat membuat makro ya. Silakan tonton videonya di pojok sini ya. Oke, mungkin tutorial segitu aja ya. Seperti yang dijelaskan di sini tempat untuk mengambil komponen, di sini untuk membuat jalur, di sini untuk membuat titik pada komponen, ini untuk zoom dan ini untuk edit. Nah, sudah. Nih, jadi pembelajarannya cukup sampai di situ. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan proyek ini dan tepat waktu. Dan juga untuk, tadi kan udah dibagi kelompok, untuk tiap-tiap kelompok, untuk membuat tiap progres pembuatan alat ini, dan juga timeline. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, Phil. Ya, jadi penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam penguat daya terdapat 5 jenis atau kelas, yaitu penguat daya kelas A, penguat kelas B, kelas AB, kelas C, dan kelas D, Bu. Ya, terima kasih Akil sudah memberi kesimpulan pada pertemuan kali ini. Pesan dari Ibu sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk kalian semua tetap semangat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dan hanya bisa via Zoom. Semoga tidak menurunkan semangat kalian dalam belajar. Kerjakan tugas proyeknya tepat waktu, buat timeline, dan juga kasih progres, kirim progres kepada Ibu. Terima kasih yang sudah bisa hadir pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup pada pertemuan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sehat-sehat.